diferensial. Kali ini kita akan bahas tentang diferensial. Jadi kalau saya punya suatu fungsi eksplisit y sama dengan fx dengan x variabel bebasnya, maka ini ada dua diferensial, yaitu diferensial terhadap x dan diferensial terhadap y. Ya. Jadi dx itu diferensial terhadap x, dy diferensial terhadap y. Yang mana nilainya dy itu nanti sama dengan f aksen x dx. Jadi diferensial bukan derivatif ya. Kalau derivatif turunan. Tapi hasil bagi diferensial dy terhadap x itu sama dengan derivatif. Jadi kalau dy dibagi dx atau hasil bagi diferensial ke y dibagi hasil bagi dengan diferensial ke x, itu kita peroleh f aksen x. F aksen x ini derivatif ya. Nah, kalau misalkan saya punya misalkan y sama dengan e kuadrat plus 2e, maka diferensial ke y ya sama dengan f aksen x dx, berarti sama dengan 2x plus 2 dx. Kalau saya punya misalkan y sama dengan t kuadrat min t misalkan, maka diferensial ke y ya sama dengan 2t min 1 dt. Nah, dari beberapa rumus derivatif kita bisa dapatkan rumus diferensial. Jadi ada beberapa rumus. Jadi misalkan d dari u plus v ya sama dengan du plus dv. Kemudian kalau d dari u kali v sama dengan v du plus u dv. D dari u per v sama dengan v du min v du per v kuadrat. Kemudian d dari u pangkat m ya sama dengan m u pangkat m min 1 du. Nah, jadi rumus-rumus ini misalkan rumus nomor 2 misalkan itu d dari uv itu kita peroleh dari rumus d dx dari u kali v. Itu kan rumusnya v du dx plus u dv dx. Nah, atau biasanya kita kenal u aksen v plus uv aksen gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan dx semua berarti duv ya, ini menjadi vdu plus udv ya, sehingga kita peroleh rumus yang nomor 2. Demikian juga rumus nomor 3, 4 caranya hasilnya dari rumus-rumus itu. Dan masih banyak rumus-rumus diferensial yang lain. Misalkan kalau kita punya d dari sin theta ya sama dengan cos theta d theta ya. Jadi sin ini turunannya cos gitu. Jadi kalau misalkan saya punya d dari p kuadrat apa? Ya 2p dp. Kalau kita punya d dari t pangkat 3 ya sama dengan 3t kuadrat dt. Kalau kita punya d dari cos u ya sama dengan min sin u du dan seterusnya ya. Nah, dengan cara seperti ini kita sebenarnya juga bisa mencari turunan fungsi implisit menggunakan diferensial ya. Jadi contohnya misalkan gini. Kalau saya punya e kuadrat plus 6xy min y kuadrat sama dengan 1, tentukan dy dx dengan menggunakan diferensial. Jadi caranya ini langsung kita diferensialkan, dy kuadrat ditambah d6xy dikurangi dy kuadrat sama dengan d dari 1. Dy kuadrat jadi 2x ya, 2x dx. Turunannya 6 ya, diferensial dari 6xy ini bentuk perkalian u kali v seperti rumus yang nomor 2. Jadi v du plus u dv. Berarti ini jadi v-nya ini y, du-nya 6x, diferensialnya adalah 6dx plus 6x, diferensialnya y ya jadi dy. Y pangkat 2, diferensialnya 2y dy. D1 0.
yang dy kita jadikan 1, ini berarti ini jadi 6x min 2y dy sama dengan yang ini kita pindah ke kanan, min 2x plus 6y dx. Sehingga kalau kita cari dy dx itu menjadi min 2x plus 6y dibagi 6x min 2y. Kalau pembilang dan penyebut kita kalikan min 1, maka kita peroleh jadi 2x plus 6y per, ini jadi 2y min 6x. Atau kita bagi 2 semua, jadi x plus 3y per y min 3y. Nah, ini diferensialnya, turunannya kalau kita gunakan diferensial. Jadi sebelumnya kita mencari langsung pakai turunan, setiap menurunkan y kita kalikan dengan y aksen. Nah di sini kita nggak seperti itu, tapi kalau ada y turunannya nanti ada diferensialnya, ada dy, kalau x jadi dx, kalau nanti p yang nanti jadi dp dan seterusnya. Misalkan saya kalau punya y per x plus x per y atau min y per x min x per y sama dengan 1. Berapakah y aksennya? Kita gunakan diferensial. Jadi d dari y per x min d dari x per y sama dengan d dari 1. Nah, diferensial dari bentuk u per v tadi sama dengan v du min u dv per v kuadrat. Berarti ini jadi x dy min y dx per e kuadrat, yang sebelah kanan x per y ini jadi y dx min x dy per y kuadrat. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya, jadi ini jadi per x kuadrat y kuadrat, ini menjadi x y kuadrat dy min y pangkat 3 dx min x kuadrat y dx. Kemudian yang ini min jadi plus x pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, ini kalau kedua luas kalikan x kuadrat y kuadrat, ini 0 ya. Jadi ini menjadi yang dy kita jadikan 1 dengan dy, ini jadi x y kuadrat plus x pangkat 3 dy sama dengan y pangkat 3 plus x kuadrat y dx. Berarti dy dx sama dengan y pangkat 3 plus x kuadrat y per x y kuadrat plus x pangkat 3. Ini turunannya. Coba misalkan saya punya kurva y sama dengan fx, kemudian ada titik x1 y1 yang terletak pada kurva ini, atau y1 nya di sini berarti sama dengan fx1. Kalau x1 ini bergerak ini sejauh delta x, maka ini menjadi x1 plus delta x. Nah, sehingga di sini ini y2-nya itu sama dengan fx1 plus delta x. Sehingga y-nya di sini berubah sejauh delta y. X-nya sejauh delta x. Dimana delta y-nya itu y2 min y1, delta x-nya ini kalau misalkan ini x2 ya x2 min x1. Kalau pada titik x1 y1 ini saya buat garis singgung. Ya, ini garis singgung. Dan saya buat garis horizontal dan vertikal, maka ini tegak lurus, maka gradiennya itu adalah dy dibagi dengan dx. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai dx dengan delta x itu sama. Jadi dx sama dengan delta x. Ya. Tetapi nilai dy dengan delta y nggak sama. dy-nya ini hanya sampai garis singgung, sedangkan delta y-nya sampai kurva, ya, jadi nggak sama. Nah, jadi fx1 plus delta x itu sama dengan nilainya adalah
Y1 plus delta Y atau sama dengan Fx1 plus delta Y. Nah, tetapi coba kalau kita lihat di sini, kalau misalkan saya ambil delta X-nya kecil sekali di sini misalkan, jadi delta X-nya ini misalkan kecil sekali, maka nilai delta Y ini, delta Y dengan dy di sini antara garis singgung ini dengan kurva ini hampir berimpit. Jadi kalau nilai delta X ini kecil sekali, ya, kecil sekali, ya, atau saya tulis saja relatif kecil, ya, maka nilai dy itu mendekati sama dengan delta Y. Walaupun nggak sama persis, tapi mendekati sama untuk delta Y yang delta X yang kecil. Sehingga apa? Fx1 plus delta X yang ini tadi nilainya akan mendekati sama dengan Fx1 plus dy, ya. Ini untuk nilai delta X yang kecil. Jadi bisa kita dekati bahwa nilai Fx1 plus delta X itu sama dengan Fx1 ditambah dy, ya. Contohnya misalkan gini, untuk perhitungan misalkan kalau saya punya fungsi akar 16,01 misalkan, hitunglah nilai akar dari 16,01 tanpa menggunakan kalkulator dengan menggunakan diferensial. Coba untuk menyelesaikan ini kita misalkan fungsi akar ini, ya. Jadi fx ini sama dengan akar x, ya, atau sama dengan x pangkat setengah. Nah, kalau kita mencari akar 16,01 ini sebenarnya kan sama dengan f dari 16,01. Ini sama dengan f16 ditambah 0,01. Nah, kalau saya ambil x1 nya itu 16 dan delta x nya 0,01, jadi nilai delta x 0,01 itu relatif kecil, ya, kalau kita bandingkan dengan 16, ya. Jadi sama seperti rumus yang di sini, ya, fx1 plus delta x, maka ini nilainya mendekati sama dengan f16 fx1 plus dy. F16 berapa? Kita tinggal masukkan di sini. Kita cari dy-nya. Nah, dy itu kan sama dengan f aksen x dx. F aksen x-nya di sini turunannya x pangkat setengah, setengah x pangkat min setengah dx. Berarti nilainya ini sama dengan setengah. Kalau x-nya x1 kita ambil 16, berarti 16 pangkat min setengah, dx-nya sama dengan delta x yaitu 0,01. Jadi di sini tadi dx sama dengan delta x. Maka ini menjadi 1/2, ini akar 16 4, 0,01 atau sama dengan 0,01 dibagi 8. Ya, 1/8 itu 12,5%, 0,125 kalau dibagi 100 berarti 0,00125. Nah, sehingga di sini kita peroleh akar 16,01 itu sama dengan F16, berarti akar 16 ditambah 0,0125, ya. Ini nilainya pendekatannya, ya, mendekatinya. Jadi sama dengan 4,00125. Itu kalau kita gunakan diferensial, ya, akar dari 16,01. Contoh yang kedua, misalkan kalau saya punya fungsi y sama dengan 3x kuadrat. Misalkan jika x naik 1%, ya, atau bertambah 1%, ya, berapakah perubahannya y? Jadi y-nya naik berapa persen? Kalau x-nya naik 1%, misalkan seperti ini. Berarti kalau kita cari dy itu kan sama dengan 6x dx ini.
Nah, yang diketahui di sini apa? X naik 1%, berarti perubahannya X. Berarti di sini adalah DX. DX-nya adalah naik 1%. 1% itu dari mana? Ya dari X. Jadi 1% kali X naiknya, atau X kali 1%. Ini perubahannya X. Ya. Nah, sehingga di sini bisa kita cari 6X kali X-nya diganti dengan X kali 1%. Ya. Maka ini menjadi 6X kuadrat persen perubahannya ini. Atau ini bisa ditulis jadi 3X kuadrat kali 2%. Atau 3X kuadratnya sama dengan Y kali 2%. Nah, berarti di sini perubahannya Y adalah 2%-nya dikalikan Y. Artinya apa? Y di sini naik 2%. Ya, saya akan beri contoh satu lagi. Misalkan diketahui lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Ya. Ditanyakan berapakah kecepatan perubahan luasnya bila jari-jarinya bertambah 0,05 cm per detik. Ya. Jadi sini ada sebuah lingkaran. Nah, jari-jarinya di sini bertambah. Ya. Jadi kalau asalnya ini R, ini berubah menjadi R ditambah delta R. Jadi perubahan R. Nah, kecepatannya ini dr dt, perubahan jari-jari per satuan waktu, ini diketahui sama dengan 0,05 cm per detik. Yang ditanyakan berapakah kecepatan perubahan luas. Kita tahu rumusnya luas itu adalah pi r kuadrat. Kalau kita cari diferensialnya, dl itu sama dengan 2 pi r dr. Jadi variabelnya yang r sama l ya. Nah, kalau ditanyakan kecepatan perubahan luas, berarti di sini sebenarnya adalah dl dt sama dengan 2 pi r kali dr dt. Jadi kedua ruas kita bagi dengan dt. Maka ini menjadi 2 pi kali r-nya itu 10, kemudian ini satuannya cm, kemudian dr dt 0,05. Jadi kalau kita cek di sini satuannya, yang ini cm per detik ya. Nah, sehingga apa hasilnya? Satuannya menjadi cm kali cm, jadi cm persegi per detik ya, kecepatan perubahan luas. Ini kalau kita kalikan 20 kalikan 0,05, ini seperti berarti 1, berarti sama dengan pi. Nah, jadi itu kecepatan perubahan luasnya. Jadi di sini kita gunakan diferensial terlebih dahulu. Setelah itu untuk mencari kecepatan kita bagi dengan dt. Ya. Jadi kita bagi dt kedua ruas sehingga kita peroleh rumus kecepatan perubahan luasnya. Nah, selanjutnya saya akan bahas turunan parsial. Jadi kalau kita punya suatu fungsi z sama dengan f(y), jadi dengan variabel bebasnya itu adalah x sama y, ada dua variabel. Maka di sini ada dua turunan parsial, yaitu bisa turunan parsial ke x dan turunan parsial ke y. Jadi ini do z do x ini adalah z diturunkan ke x, sedangkan ini do z do y itu z diturunkan ke y. Kalau definisinya ini sama dengan limit f x plus delta x y min f x y per delta x menuju 0. Kalau yang di sini limit f x y plus delta y min f x y per delta y menuju 0. Coba. Kalau dari definisi yang pertama, turunan parsial ke x, di sini yang berubah adalah x-nya. Jadi dari ini jadi x menjadi x plus delta x. Sedangkan kalau yang turunan ke y, yang berubah adalah variabel y-nya, sedangkan x-nya tetap di sini. Ya. Jadi untuk mencari turunan parsial ke x, berarti yang kita turunkan yang x, yang berubah yang x, y-nya tetap atau konstan. Jadi y-nya di sini dianggap konstan, yang ini
kalau turunan ke Y, sedangkan kalau turunan ke X-nya dianggap konstan. Ya. Saya ambil contoh yang sederhana dulu. Misalkan Z sama dengan X kuadrat Y plus 2XY. Kalau kita gunakan definisi, ya, jadi do Z do X sama dengan Fx plus delta X. Berarti X-nya berubah jadi X plus delta X kuadrat plus 2 X plus delta XY min Fxy. Fxy nya adalah X kuadrat Y plus 2XY per delta X. Oh, ini tadi limitnya, limit delta X menuju 0. Ini jadi limit delta X menuju 0. Ini kalau kuadratkan, ini jadi X kuadrat plus 2X delta X plus delta X kuadrat Y plus 2XY plus 2 delta XY, 2 delta XY min X kuadrat Y min 2XY per delta X. Coba. Di sini ada X kuadrat Y dikurangi X kuadrat Y. Kemudian ini ada 2XY dikurangi 2XY. Sehingga hasilnya menjadi limit delta X menuju 0. Ini ada delta X, delta X, delta X, saya keluarkan delta X, maka ini menjadi 2X plus delta X Y plus yang ini dikeluarkan delta X tinggal 2Y per delta X. Ya, sehingga hasilnya menjadi ini delta X nya kalau saya ganti 0, ini 0 berarti tinggal 2X plus 2Y. Nah, ini kalau kita mencari dengan menggunakan definisi. Kalau secara langsung di sini, misalkan kita cari do Z do X, itu yang X aja yang diturunkan. Jadi ini dianggap konstan. Berarti X kuadrat turunannya 2X ya, Y ya. Ini tadi 2X ada perkalian Y kurang ya. Kemudian ini delta kuadrat dikeluarkan delta kuadrat Y, berarti ini 2XY ya, 2XY plus 2Y ya sama. Plus 2X turunannya adalah 2, jadi kalikan Y. Nah, berarti kalau kita mencari do Z do Y, berarti turunan ke Y nya yang diturunkan. Ini turunannya 1 berarti tinggal X kuadrat. Yang ini turunannya Y nya 1 jadi tinggal 2X. Jadi itu kalau kita mencari turunan secara langsung. Coba saya beri contoh lagi. Misalkan Z sama dengan 3X kuadrat Y min XY kuadrat plus 6Y plus 10X min 5 misalkan. Kalau kita cari do Z do X, berarti X yang diturunkan ini 3X kuadrat turunannya 6X kalikan Y, kemudian X turunan 1 kali Y kuadrat ditambah ini tidak ada X nya turunannya berarti 0, yang ini 10X turunannya 10, 5 turunannya 0, sehingga jadi 6XY min Y kuadrat plus 10. Sedangkan do Z do Y turunan ke Y, berarti Y turunannya 1, ini kalikan 3X kuadrat, 3X kuadrat kali 1 min X kali Y kuadrat turunannya 2Y plus 6Y turunannya 6, yang ini enggak ada Y nya turunannya 0 ya, 5 turunannya 0, sehingga ini jadi 3X kuadrat min 2XY plus 6. Jadi yang kita turunkan X nya yang kita turunkan Y nya, X nya dianggap konstan. Jadi kalau kita turunkan ke Y berarti di sini X nya konstan, karena konstan tadi turunannya sama dengan 0. Kemudian nanti ada turunan kedua. Jadi misalkan do 2Z do X kuadrat. Itu artinya apa? Ini do Z do X diturunkan lagi ke X. Jadi 6XY min Y kuadrat plus 10 ini diturunkan lagi ke X ya. Jadi turunan ke X apa ini? Ini jadi 6Y. Y kuadrat ini enggak ada X nya turunannya 0, jadi tinggal 6Y saja. Kemudian misalkan ada turunan ke
Y turunan kedua do 2Z do Y kuadrat. Ini jadi do Y dari do Z do Y. Berarti ini sama dengan do Y, do Z do Y nya 3Y kuadrat min 2XY plus 6. Kalau diturunkan ke Y, ini turunannya 0, X nya nggak ada Y nya, ya ini turunannya 2X, 6 turunannya 0, sehingga hasilnya jadi min 2X. Nah, kemudian ada lagi turunan kedua yang satunya, yaitu ada do 2Z do X do Y. Ya, ini berarti apa? Do X dari do Z do Y. Artinya do Z do Y diturunkan ke X. Berarti hasilnya menjadi do X dari 3Y kuadrat min 2XY plus 6. Maka ini menjadi, ini turun ke X 6X, yang turun ke X 2, jadi min 2Y, 6 turunannya 0. Jadi 6X min 2Y. Satu lagi yaitu do 2Z do Y do X. Itu menjadi do Y dari do Z do X, yaitu do X nya 6XY min Y kuadrat plus 10 diturunkan ke Y, ya. Maka ini turunan jadi turunan ke Y turunannya 1 sama dengan 6X, kemudian Y turunannya ini jadi min 2Y, ini turunkan 0, jadi hasilnya jadi 6X min 2Y. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa turunannya nilainya sama. Jadi turunan do 2Z do X do Y dan do 2Z do Y do X hasilnya sama. Yang do 2Z do X do Y berarti turunan ke Y diturunkan ke X, yang ini turunan ke X diturunkan ke Y, ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh misalkan sekarang bentuk eksponen misalkan. Jadi ini misalkan kita cari do Z do X, E pangkat X plus 2Y. Kalau kita punya E pangkat U, turunannya U aksen E pangkat U. Berarti di sini U aksennya turunan ini U-nya diturunkan ke X, jadi 1 plus 2Y kali E pangkat X plus 2Y min, ini turunannya 3Y kuadrat. Kalau turunan parsial ke Y, berarti Y-nya yang diturunkan, maaf ini kalau turunan ke X ini tadi mestinya 0 ya, 2Y turunannya 0, sehingga hasilnya ini menjadi E pangkat X plus 2Y min 3Y kuadrat. Nah, kalau turunan ke Y, X turunannya 0, Y turunannya 2, E pangkat X plus 2Y min 3X turunannya, turunan ke Y ya, 2 kali 3 jadi 6 Y, atau ini jadi 2 Y pangkat X plus 2Y min 6 Y. Jadi di sini sebenarnya sama dengan sebelumnya, hanya saja di sini ada dua variabel, tapi kalau turunan ke X seolah hanya variabel X saja Y-nya konstan. Kalau turunan ke Y seolah variabel Y saja X-nya konstan, ya. Misalkan kalau saya punya dalam bentuk trigonometri, misalkan sin 3X plus 2Y plus cos 2X min tangan 3Y misalkan. Do Z do X berarti turunan ke X ini turunannya 3, berarti sin turunannya jadi cos 3X plus 2Y. Cos turunannya minus, ini jadi 2 sin 2X. Ini enggak ada X-nya, turunannya 0, ya. Kemudian do Z do Y turunannya ini 2 cos 3X plus 2Y, ini enggak ada Y-nya, turunannya 0. Kemudian yang Y turunannya jadi sekan kuadrat 3Y. Jadi 3Y turunannya 3, ya. Jadi kalau turunan ke X yang diturunkan X-nya, Y-nya konstan. Kalau turunan ke Y yang diturunkan Y-nya, X-nya yang konstan. Saya akan bahas diferensial total, ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah fungsi Z sama dengan f(x)(y), jadi fungsi Z yang mempunyai dua variabel bebas X dan Y, maka diferensial total dz itu dinyatakan dengan do Z do X dx ditambah do Z do Y dy. Jadi
Kalau sebelumnya kalau hanya satu variabel bebas y sama dengan fe, maka di sini diferensialnya dy itu adalah f aksen e dy. Jadi hanya satu, turunannya turunan biasa karena satu variabel. Karena turunannya ini ada ada dua variabel di sini, bisa turunan ke x bisa ke y, maka turunannya adalah turunan parsial. Andaikan nanti misalkan fungsi ini nanti mempunyai tiga variabel bebas, misalkan z sama dengan f, x, y, v misalkan, maka nanti dz-nya ya sama dengan do z do x dx plus do z do y dy plus do z do v dv dan seterusnya ya. Jadi misalkan saya punya ini z sama dengan e pangkat x plus 3y misalkan. Maka kalau saya cari do z do x, di sini adalah turunan ke x, ini adalah satu turunannya. Ini jadi 1 kali e pangkat x plus 3y, atau ini jadi e pangkat x plus 3y aja gini. Sedangkan do z do y, turunan ke y, ini turunannya 3. Jadi 3e pangkat x plus 3y. Berarti kalau kita cari dz itu sama dengan e pangkat x plus 3y dx plus 3e pangkat x plus 3y dy. Atau ini boleh ditulis gini, e pangkat x plus 3y dx plus 3y misalnya. Jadi tulis seperti ini. Tapi sini aja nggak ada masalah. Nah, kemudian ada istilah turunan total, ya. Turunan total atau total derivatif. Nah, jadi kalau ini tadi kita punya dz do z do x dx plus do z do y, ini tadi ada dy, maka kalau kita cari turunan total ke x, do z do x, jadi ini diturunkan ke x z-nya, dz dx, maka kita mendapatkannya dari dz ini kita bagi dengan dx semua, sehingga ini menjadi do z do x dx bagi dx 1 plus do z do y, ini jadi dy dx. Andaikan kita cari turunan total ke y, dz dy, berarti semuanya dibagi dy. Jadi do z do x, ini dx dy plus do z do y, dy bagi dy 1. Andaikan kita turunkan ke variabel yang lain, misalkan dz dt, maka ini kita peroleh do z do x kali dx dt plus do z do y kali dy dt. Nah, kita akan mendapatkan ini dz dy atau dz dy atau dz dt itu tergantung nanti fungsi yang diketahui. Kalau diketahui fungsinya z fungsi fx y, kemudian diketahui hubungan y dengan y ke e, nah maka kita di sini nanti bisa mencari turunan ke x atau turunan ke y. Tapi seandainya di sini yang diketahui setelah z fungsi x y, nanti x diketahui fungsi t, y-nya fungsi t, misalkan ini nanti gt, yang ini ht, maka nanti x dan y masing-masing fungsi t, maka kita bisa mencari dz, dt dan sebagainya. Contohnya misalkan ini diketahui I sama dengan V per R, ya, misalkan I sama dengan V per R, I kuat arus, V tegangan, dan R hambatan atau resisten, V-nya itu diketahui 250 volt, R-nya 50 ohm. Carilah perubahannya I jika V naik 1 volt, R naik setengah ohm. Jadi pada waktu diferensial dulu kita telah bahas bahwa kalau delta X itu nilainya kecil, maka nilai dy itu
mendekati sama dengan delta Y. Demikian juga di sini, kalau delta X dan delta Y itu kecil, maka di sini dz itu nilainya mendekati sama dengan delta Y. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat V-nya 250, V-nya 1 volt, berarti perubahannya itu kecil sekali, seper 250. Kemudian di sini R-nya 50, di sini 0,5 kenaikannya. Jadi perubahannya juga kecil. Maka kita bisa melakukan pendekatan ini, nilai dz itu mendekati nilai dengan delta z, ya, delta z. Jadi kalau kita cari perubahannya I, berarti di sini kita mencari DI. Nah, DI itu berarti sama dengan do I do V, karena fungsinya I itu V dan R, ya, dV ditambah do I do R di R. Do I do V berarti turunan I diturunkan ke V. Jadi kalau I-nya sama dengan V per R atau sama dengan VR pangkat min 1, kalau kita turunkan ke V, maka ini jadi V turunannya 1, berarti seper R dV. Kemudian do I do R turunannya jadi min VR pangkat min 2 dR, atau ini jadi seper R dV min V per R kuadrat dR. Nah, sekarang kita masukkan I-nya, R-nya kita ganti 50, V-nya kita ganti 250. Jadi ini jadi seper 50. dV itu perubahannya V, berarti di sini V-nya ini naik, berarti di sini diketahui dV atau delta V-nya ini sama dengan delta V sama dengan 1 volt, sedangkan dR atau delta R-nya ini sama, yaitu sama dengan setengah ohm, ya. Berarti di situ kita peroleh V-nya ini kali 1 dikalikan voltasenya 250, R-nya 50 kuadrat kali dR-nya setengah. Sehingga di sini jadi seper 50, ya, atau 0,02, ya. Dikurangi yang ini, kalau saya bagi 50 ini dapat 5 dibagi 50 itu seper 10 kali 0,5, berarti menjadi 0,02 dikurangi 0,05, ya. Berarti di sini sama dengan min 0,03. Nah, satuannya apa? Perubahan arus. Jadi di sini perubahan arus di sini kalau kita lihat ini adalah V-nya itu volt per ohm, ya. Ini juga sama, ini volt per ohm kuadrat, ini ohm, berarti juga volt per ohm. Berarti di sini kita boleh volt per ohm atau sama dengan ampere, ya. Berarti perubahan nilai I adalah minus 0,03 ampere, atau dengan kata lain arusnya I turun 0,03 ampere. Coba misalkan di sini diketahui Y sama dengan WS pangkat 3 per P pangkat 4. Diketahui W-nya naik 2%, S turun 3%, P naik 1%. Yang ditanyakan berapakah persentase perubahannya Y, ya. Jadi ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi di situ diketahui perubahannya W, berarti dW sama dengan 2%. Nah, naik 2% itu dari apa? 2% dari W. Jadi kalau misalkan biasanya 100, naik 2% ya menjadi 102, ya. Kalau jadi ada persentase itu mesti dikalikan dengan nilai awalnya di sini. Sedangkan S turun, berarti DS turun 3%, berarti minus 3%. 3% dari mana? 3% ya dari S, ya. Sedangkan dP itu sama dengan 1%, naik 1% dari P. Nah, kalau kita cari dy, karena ini ada 3 variabel, maka itu sama dengan do y do w dw
ditambah do Y do S ds ditambah do Y do P dP. Nah, coba kalau kita cari do Y do W, berarti ini diturunkan ke W turunannya 1 sehingga tinggal S pangkat 3 per P pangkat 4 dW. Kemudian kalau turunkan ke S ini jadi 3 W S pangkat 2 ya turunannya per P pangkat 4 ds ditambah turunan ke P itu kan W S pangkat 3 P pangkat min 4 turunannya jadi min 4 W S pangkat 3 P nya pangkat min 4 kurang 1 jadi min 5, maka ini menjadi min 4 W S pangkat 3 P pangkat min 5 dP. Kalau ini bisa ditulis jadi S pangkat 3 per P pangkat 4 dP ditambah 3W S kuadrat per P pangkat 4 ds min 4W S pangkat 3 per P pangkat 5 dP. Nah, sekarang kita masukkan perubahannya dW 2% W, maka ini jadi S pangkat 3 per P pangkat 4 kali 2% nya W plus 3W S pangkat 2 per P pangkat 4 ds nya min 3% S min 4W S pangkat 3 per P pangkat 5 dP nya 1% P 1% dari P ya. Coba ini ada W dikalikan ini jadi W S pangkat 3 per P pangkat 4. Yang ini ada W S kuadrat kalikan S juga jadi W S pangkat 3 per P pangkat 4. Di sini ada per P pangkat 5 dikalikan P jadi tinggal P pangkat 4. Berarti sama W S pangkat 3 per P pangkat 4. Ini tinggal 2% min 3 kali 3 ini jadi 9%. Ini 4 kali 1 min 4%, sehingga ini menjadi WS pangkat 3 per P pangkat 4 sama dengan Y, berarti Y kali yang ini jadi 7 min 4 min 11%. Jadi perubahannya Y adalah minus 11% kali Y, artinya apa? Y turun 11%. Itu perubahannya Y. Contoh yang ketiga, misalkan gini, diketahui suatu pipa berbentuk silinder dengan panjang 40 cm dan diameter katakanlah 1 cm ya, diameternya 1 cm jadi kecil, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan dia memuai, ternyata panjangnya ini ya, jadi panjangnya bertambah dengan kecepatan misalkan 1 atau 0,5 mm per detik, sedangkan diameternya bertambah misalkan 0,1 mm per detik. Yang ditanyakan berapakah kecepatan perubahan volumenya. Jadi di situ diketahui L-nya 40, D-nya 1. Di sini kecepatannya panjangnya bertambah. Berarti di sini dl dengan kecepatan dl dt. Berarti satuan panjang per satuan waktu itu sama dengan 0,5 mm per detik. Sedangkan diameternya kalau saya tulis dalam bentuk jari-jari, diameternya di D aja per dt itu sama dengan 0,1 mm ya, per detik. Atau di sini bisa kita cari jari-jarinya di RDT, perubahan jari-jarinya, berarti separuhnya diameter ini, berarti menjadi 0,05 mm per detik.
40 cm itu sama dengan 400 mili, sedangkan ini sama dengan 10 mili. Nah, kalau kita cari perubahan volumenya itu kan sama dengan PR kuadrat. Ya. Jadi PR kuadrat. Nah, dikalikan panjangnya. Ya. Kalau di sini panjangnya L, jadi PR kuadrat L. Maka perubahan volume dV itu sama dengan dou V dou R dR ditambah dou V dou L dL. Nah, dou V dou R turunannya R berarti jadi 2πRL dR ditambah turunan ke L-nya jadi PR kuadrat dL. Ya, jadi turunan ke L turunannya 1, ini jadi PR kuadrat dL. Nah, kalau kita cari kecepatan perubahan volume, berarti di sini sebenarnya dicari dV dt. Berarti di sini kita cari dV dt. Berarti di sini kita cari turunan total. Berarti semuanya kita bagi dt. Jadi 2πRL dR dt plus PR kuadrat dL dt. Jadi kedua-dua kita bagi dt. Di sini sehingga di sini yang semula asalnya diferensial total, di sini menjadi turunan total. Jadi tadi turunan total itu bisa turunan ke E ke Y atau turunan ke T atau variabel yang lain. Jadi ini kalau saya bagi dengan dt semua, maka ini menjadi dv dt, dr dt, dl dt. Sehingga hasilnya kita peroleh menjadi 2πr, R-nya 400, kemudian L-nya 10, sedangkan di RDT-nya perubahan jari-jarinya 0,05 mm per detik ditambah PR kuadrat, R-nya 10 mili, 10 mili dikalikan di LDT-nya, di LDT-nya 0,5. Nah, sehingga ini menjadi ini kalau saya bagi 100, ini nolnya hilang 2, maka ini menjadi 80 dikalikan 5, jadi 400 pi. Yang ini jadi 5 pi plus 5 pi, sehingga hasilnya menjadi 405 pi. Nah, satuannya apa? Ini tadi R kuadrat, satuannya adalah milimeter persegi. Kemudian di LDT satuannya milimeter per detik. Ini juga sama. Ini tadi milimeter per detik. Sehingga hasilnya menjadi milimeter kubik per detik. Jadi ini menjadi satuan volume per detik. Nah, ini dalam bentuk milimeter. Kalau nanti kita jadikan senti, ya kita bisa menjadikan senti dibagi 1000. Jadi itu kecepatan perubahan volumenya menjadi 405 pi mm kubik per detik.